kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, kita akan lanjutkan soal bagaimana Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip dalam perdagangan Kiai. Tadi dikatakan soal jujur, kemudian tidak boleh merekayasa dan juga ada komitmen. Nah sekarang bicara soal praktik monopoli atau penimbunan. Ini Rasulullah tentunya melarang betul begitu ya Kiai. Dan bagaimana penertiban dari praktek monopoli ini Kiai? Jadi praktek monopoli itu disikapi oleh Islam itu dari dua sisi. Dari aspek khusus dan dari aspek umum. Khusus itu terkait langsung dengan monopolinya, yang umum itu terkait dengan kesejahteraan orang banyak. Nah, jadi Rasulullah itu bersabda Mbak Eva di dalam hadis, la yahtakiru illa khati'. Orang yang memonopoli itu pasti berdosa, kata Nabi. Pasti berdosa. Tetapi di sisi yang lain itu ada namanya kaidah fikih. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin negara itu dasarnya adalah kemaslahatan. Jadi ada orang kemudian mengarang kaidah fikih, tapi itu dari hadis Nabi, namanya la dororo wala diror. Saya tidak boleh membahayakan orang lain sebagaimana orang lain tidak boleh membahayakan saya. Jadi saya tidak boleh membahayakan dan nggak boleh dibahayakan. Dari kaidah ini semua ulama itu seperti Al-Imam An-Nawawi, ini faqih Asy-Syafi'i yang lahir di Damaskus, itu membuat kriteria. Sebetulnya monopoli itu ada yang halal, ada yang haram. Oh, ada yang halal. Ada yang halal dan ada yang haram. Karena itu berkaitan nanti bukan cuma pada aspek fikih pasar, tapi juga pada aspek rahmat Allah. Gitu. Ini ada tauhidnya. Jadi ulama itu ngelihat hukum itu komprehensif. Yang pertama, monopoli itu haram kalau dibeli di pasar umum. Jadi kayak sekarang misalnya ada Bulog misalnya, ada distributor besar misalnya, atau impor dipotong di tengah laut misalnya, dengan niat supaya saya mendapatkan keuntungan lebih. Di pasar misalnya, beras ini ada 1 juta ton. 1 juta ton itu bisa dibeli Mbak Eva, bisa dibeli saya, bisa dibeli siapapun, asal dia datang ke pasar itu. Ketika saya tahu misalnya 3 bulan lagi akan paceklik, sementara saya punya modal yang besar nih, maka beras yang untuk masyarakat di pasar umum itu saya ambil. Saya beli nih, langsung saya beli 5 juta ton, separuhnya. Nanti saya bilang 3 bulan lagi saya akan jual dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu haram. Kenapa? Karena itu asalnya milik bersama. Nah, sebaliknya kalau di sawah saya sendiri, nanam sendiri, sawah-sawah saya, terus saya punya pikiran. Misalnya, sebentar lagi musim hujan. Kalau musim hujan, cabai itu gampang busuk. Saya punya kebun cabai luas, maka cabainya saya jual sesuai dengan keperluan hari ini, tetapi sisanya yang besar, kalau saya tumpahkan ke pasar hari itu juga berbahaya kan? Karena apa? Karena stoknya melimpah. Jadi harganya turun. Harganya turun. Nah petani di kita ini kan begitu. Kadang-kadang harganya nggak ada nilainya sama sekali, dipermainkan oleh pedagang. Kalau petaninya boleh. Saya bilang nanti saya jual sisanya saat cabai itu memang sedang dibutuhkan dari tanahnya sendiri. Itu boleh. Ada orang bertanya, kok boleh Pak Faiz? Itu bagian dari iman. Supaya nanti petani itu melihat rahmat Allah. Sekarang ini kan petani tidak pernah melihat rahmat Allah. Ya, sudah nanemnya capek, begitu panen harganya jatuh gitu loh. Yang bermain siapa? Pedagangnya atau jalur distribusi besarnya. Petani itu tidak pernah merasakan kenikmatan dia nanam. Nah, ketika dia menahan dari tanahnya sendiri, itu dalam fikih tidak boleh kemudian diambil secara paksa untuk dibawa ke pasar memenuhi stok yang melimpah itu. Oke. Nah, itu satu hal begitu ya kayak dilarang. Kemudian juga yang sering kali kita dengar dilarang oleh Rasulullah adalah mengurangi timbangan ya Kiai ya. Oh iya, curang. Itu bahkan ada ayat Qur'annya itu. Wailun lil mutaffifin, itu seimbang tuh. Itu ayat itu Mbak Eva, ngeritik tajam manusia. Manusia itu wail, celakalah orang yang ngurangi timbangan. Anehnya orang yang suka ngurangi timbangan, kalau dia beli ke orang lain, dia ingin timbangan dia termuhin. Kan ayatnya begitu.
wailun lil mutaffifin, ya, itu dikatakan celaka orang yang mengurangi timbangan. Siapa yang celaka? Kalau dia sedang menimbang pada orang lain, itu yastaufun, ya, mereka itu minta 1 kilo ya 1 kilo. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau mereka yang menghitung itu yukhsirun, ngurangi timbangan. Itu nggak boleh. Ngurangi timbangan nih Mbak Eva ya. Itu sama Nabi, itu di breakdown contohnya loh. Termasuk sapi gelonggong. Lihat, kan ada sapi itu supaya kelihatan badannya besar, dikasih air gitu loh. Nah, yang seperti ini itu juga haram. Atau sapi yang diperah susunya, itu ketika mau dijual tidak diperah berhari-hari, sehingga orang melihat ini susunya banyak. Begitu diperah sedikit, tahu-tahu susunya nggak ada. Itu di dalam Islam ada namanya bai'ul musarrat. Itu larangan jual beli binatang yang mau diambil susunya tidak diperah berhari-hari untuk menunjukkan seolah-olah ini susunya banyak. Begitu dia beli ternyata ini sapi sakit, gitu loh. Itu Rasulullah itu menjelaskan tata laksana pengembaliannya, ganti kerugiannya, karena memang itu adalah perilaku yang tidak pantas. Dan perlu pemirsa ingat, semua yang dilarang oleh Rasulullah dalam perdagangan itu ujungnya, kata guru saya, itu karena pengkhianatan kan. Ada pedagang yang berkhianat kepada pembeli, ada pembeli yang berkhianat kepada pedagang. Ada orang kadang-kadang unik nih Mbak Eva, kalau lagi pembiayaan di perbankan, biasanya tuh jaminannya tanah. Tanahnya 100 hektar. Begitu macet, kan mau dieksekusi nih, ternyata tinggal 50. Ditanya, 50 nih, ini biasanya yang pinter-pinter nih, pinter-pinter dalam tanda kutip pemirsa ya, itu menjadikan yang digada itu tanah di pinggir laut. Jadi dia bilang, tanah saya dulu 100 Pak, cuma abrasi, dimakan sama laut. Nih lihat nih, kalau ternyata itu bohong, itu namanya khianat kan. Ada penjual yang berkhianat, tapi hari ini kadang-kadang ada juga pembeli yang berkhianat. Nah, ini sejatinya yang ditekankan lagi oleh Rasulullah, bahwa kerusakan pasar itu biasanya lahir karena pengkhianatan. Pengkhianatan itu lawannya kejujuran yang tadi kita tekankan pada poin pertama. Jadi di sini Rasulullah itu sangat mudah sekali ya untuk membuat parameter ya. Ini judul besarnya harus jujur, tidak boleh khianat. Praktek yang terjadi di Rasulullah zaman itu terjadi kok hari ini. Gitu loh ya, ada banyak pembelian yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang dijual. Itu sama Nabi itu ada kaidah namanya naha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi itu melarang jual beli al gharar yang menimbulkan ketidakpastian. Dulu contohnya sederhana, seperti menjual unggas di hutan atau menjual ikan di sungai. Mbak Eva datang, Pak Faiz saya mau beli ikannya. Oh silakan Mbak Eva, itu ikannya di sungai. Iya kalau dapat, gitu. Kalau nggak dapat, saya mau beli unggasnya. Oh, itu ada di kebun saya. Iya kalau di situ, kalau dia udah terbang, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Ini mengandung unsur ketidakpastian. Hari ini implementasinya kan banyak. Kadang-kadang kita beli barang itu gambarnya bagus, begitu sampai di rumah nih online kan, saya ngerasa kok itu warnanya coklat, tahu-tahu datang hijau lumut, kok bisa begini. Nah, yang kayak gini nih dari awal itu dimitigasi oleh Rasulullah. Kadang ada orang apartemen itu belum dibangun, baru gambarnya dibayar, begitu uangnya dibawa, tahu-tahu apartemennya tidak berwujud atau masih di bank dan sebagainya. Nah itu semuanya sebetulnya Mbak Eva ada semua. Tapi inti dari itu karena hilangnya amanah kan. Seandainya amanah itu selalu dijaga, maka pasar itu aman. Maka pasarnya Rasulullah dulu itu termasuk berjalan dengan baik itu karena menjaga amanah. Tapi jangan dipikir bahwa semua orang itu baik. Oh enggak, buktinya ada ayat, buktinya ada hadis yang menjelaskan peristiwa buruk itu menunjukkan bahwa peristiwa itu ada di masa lalu. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana caranya Rasulullah itu menjaga stabilitas harga supaya benar-benar
mungkin bisa diterima oleh pembeli dan juga penjual begitu ya Kiai. Di zaman Nabi itu ada namanya profesi yang disebut dalam bahasa Arab tuh namanya hisbah. Orangnya namanya muhtasib. Sekarang tuh pengawas pasar. Jadi pasar itu ada yang diawasi. Bagaimana harga itu bergerak. Ketika bergerak ini karena apa? Ya kan sebenarnya ini teori Menteri Perdagangan lah ini sebetulnya. Hanya dulu itu karena pasarnya kecil, sederhana, pengawas. Jadi kalau terdengar jeritan misalnya, ini kok harganya tinggi. Rasulullah ngelihat, ini rekayasa atau bukan? Kalau memang itu terjadi apa adanya gitu ya. Kalau sekarang dikatakan memang itu peristiwa alam semata, itu Rasulullah tidak kemudian melakukan intervensi apapun. Karena itu kata Nabi, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mempersempit rezeki, Allah yang membuat senang, Allah yang itu semua. Maka tidak direkayasa oleh Nabi. Kenapa? Itu kejadian alamiah. Harganya naik wajar karena memang usaha yang dilakukan semakin besar. Tapi ketika nanti ada rekayasa harga, makanya tadi kan saya jelasin, ada hadis yang ada orang pura-pura membeli supaya harga-harga itu menjadi naik karena diminati banyak orang. Ketahuan oleh pengawasnya, ini dipanggil kena hukum apa Mbak Eva? Pidana ekonomi, gitu loh. Harus membayar ganti rugi. Iya, tapi tentu tidak kemudian ke pengadilan negeri kayak sekarang berproses tata niaga, tetapi semangat untuk itu diajarkan oleh Nabi. Ngadu ke Rasulullah, ditanggapi oleh Nabi. Nabi juga melakukan investigasi, tidak mendengar sepihak dari pembeli, penjualnya juga dipanggil. Itu adalah hukum pasar yang berlaku secara umum di masa Rasulullah. Oke, baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.